pagi adik-adik. Hari ini kita kembali beribadah dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita masih bersyukur pada Tuhan yang baik itu karena kita masih terus diberikan kesempatan, kehidupan, dan terus dalam sukacita yang besar. Nah adik-adik selalu boleh siapkan Alkitabnya dan kita akan mulai kebaktian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru dari kitab Efesus pasalnya yang ke-10. Kakak akan bacakan sekarang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, adik-adik, itulah firman Tuhan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Mari adik-adik kita sambut dengan satu pujian kepada Bapa. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa, meminta pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk teman, dan terima kasih yang terutama untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus membantu kami, memimpin kami, membimbing kami, di dalam kami mengerti, di dalam kami terus memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, semuanya untuk Engkau. Terima kasih. Kami naikkan doain dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, adik-adik, kita ini semua adalah buatan Allah, ciptaan Allah. Dan kita akan menyanyikan lagi satu pujian yang sangat indah. Adik-adik, kita harus tahu bahwa kita ini tercipta oleh Tuhan dan kita pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan kemudian mengangkat kita dan kemudian kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan dalam peta Allah. Dalam peta Allah kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari sorga mulia Yesus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Ya adik-adik, kita pernah tersesat, tetapi Tuhan memiliki rencana dan mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus,
dan kita yang tersesat ini diselamatkannya. Jadi adik-adik, kita ini harus terus menjaga kekudusan, menjaga kesucian, dan melakukan firman Tuhan. Dan kita mau menjauhi yang jelek-jelek, kita mau menjauhi dosa. Mari kita sambut adik-adik dengan satu pujian lagi, yaitu karena kita ini buatan Allah. Seperti yang tadi terdapat pada Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, karena kita ini buatan Allah. Ya adik-adik, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, menyambung yang minggu lalu, dan mari adik-adik kita bersama-sama mempersiapkan hati, meminta pertolongan Roh Kudus, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Hari ini bertemu dengan Kak Andrew. Hari ini kita akan membahas tentang peta dan teladan Allah bagian yang kedua. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan, untuk memuji, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Pimpin dan berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami semua bisa mendengarkan dengan baik. Pimpin dan berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bisa disampaikan dengan mudah, dengan bahasa yang adik-adik bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita telah belajar tentang peta dan teladan Allah yang bisa kita singkat menjadi 5 huruf, yaitu I, M, A, G, dan E. Minggu lalu kita sudah belajar tentang 3 huruf, yaitu huruf I, huruf M, dan huruf E. I yang artinya istimewa, M yang artinya makhluk mulia, E yang artinya ex nihilo. Jika adik-adik lupa, adik-adik bisa menonton video minggu lalu. Hari ini kita akan membahas 2 huruf yang tersisa, yaitu huruf A dan huruf G. Huruf A yang berarti Adam, huruf G yang berarti gambar Allah. Yang pertama adalah huruf A, yaitu Adam, artinya manusia pertama. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik-adik, dalam ayat yang kita baca tadi, manusia diberi mandat. Arti dari A tadi ya, Adam, manusia pertama. Nah, sebagai manusia pertama, manusia diberi mandat oleh Tuhan. Apa aja mandatnya itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mandat Allah adalah bertambah banyak. Adik-adik, perhatikanlah gambar di samping kakak. Melalui gambar di samping, kita bisa simpulkan bahwa manusia dapat beranak cucu dalam konteks pernikahan antara pria dan wanita, bukan sesama jenis. Ya. Ingat, Adam dan Hawa diciptakan sebagai pasangan suami istri pertama di dunia ini, supaya mereka bisa memenuhi mandat Allah yang pertama, yaitu
bertambah banyak. Mandat Allah yang kedua adalah menaklukkan bumi. Manusia memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menaklukkan bumi. Artinya apa adik-adik? Artinya manusia diberi kebebasan untuk mengeksplorasi bumi. Untuk tujuan yang tentunya bisa memudahkan kehidupan kita. Gitu ya. Ada beberapa contoh. Yang pertama, Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu. Yang kedua, ada Sir Isaac Newton dengan teori relativitasnya. Atau yang lebih zaman modern lagi, kita kenal dengan Mark Zuckerberg, pencipta dari Facebook. Semua ciptaan-ciptaan itu tentu diciptakan untuk memudahkan kehidupan kita sebagai manusia. Namun, banyak juga manusia yang mengeksplorasi bumi secara berlebihan, yang berakibat fatal. Salah satu contohnya terjadi global warming, gitu ya. Terjadi juga bencana alam seperti tanah longsor, banjir sebagai akibat dari penebangan hutan yang secara liar atau secara sembarangan tanpa memperhatikan proses regenerasi dari hutan itu sendiri. Yang ketiga, berkuasa. Artinya manusia bisa berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya. Sebagai contoh, kita berkuasa atas hewan, berarti kita bisa memanfaatkan hewan itu sebagai sumber makanan kita. Kita bisa memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan kita. Atau juga kita bisa memanfaatkan hewan sebagai alat yang membantu untuk meringankan pekerjaan kita. Sebagai contoh, zaman dahulu kuda digunakan sebagai alat transportasi. Atau untuk petani, kerbau bisa digunakan untuk menarik alat bajak. Gitu ya. Tentunya itu semua digunakan untuk semakin memudahkan hidup manusia. Adik-adik, tadi kita sudah bahas Adam, manusia pertama atau manusia sebagai ciptaan Allah. Adik-adik, yang berikutnya adalah G, gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka sebagai ciptaannya otomatis kita mempunyai kesamaan dengan Allah. Apa aja sih kesamaan kita dengan Allah? Kita akan bahas satu persatu. Kesamaan yang pertama adalah kesamaan rohani. Allah adalah roh. Jiwa manusia merupakan roh juga. Sifat-sifat hakiki dari roh ialah akal budi, hati nurani, dan kehendak. Roh itu juga yang memberikan kita sifat yang sama. Sehingga kita mampu bernalar, kita mempunyai sifat moral, kita tahu mana yang baik, mana yang enggak. Dan kita mempunyai kehendak bebas. Ketika Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya, Tuhan menganugerahkan kepada kita sifat-sifat tersebut. Dengan demikian, secara otomatis manusia berbeda dari hewan ataupun tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan yang lainnya ya. Dan manusia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi seperti yang tadi kita bahas. Sehingga manusia mampu berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa berdoa langsung kepada Allah. Ya. Makhluk ciptaan yang lain tidak bisa. Hewan tidak bisa berdoa kepada Allah. Tumbuhan tidak bisa berdoa kepada Allah. Kesamaan yang kedua adalah kesamaan moral. Apa artinya? Artinya manusia dilengkapi dengan kebenaran dan kekudusan. Ya. Hal itu sangat jelas seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dapat disimpulkan bahwa pada mulanya manusia memiliki baik kebenaran maupun kekudusan. Ketika manusia diciptakan sebelum kejatuhan ke dalam dosa, hanya dengan dasar dan kebenaran inilah manusia bisa bersekutu dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kata segala mencakup juga manusia yang dijadikan dengan keadaan moral yang sempurna. Yang ketiga, kesamaan sosial. Artinya, ia menciptakan manusia
dengan sifat sosial. Akibatnya apa? Manusia senantiasa selalu mencari sahabat, mencari teman untuk bersekutu dengannya. Yang pasti pertama-tama, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, menemukan persekutuan atau menemukan persahabatan ini dengan Allah sendiri. Kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa mengucapkan keinginan kita kepada Allah, kita bisa mengucap syukur kepada Allah, gitu ya. Itu adalah wujud sifat sosial kita antara kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita juga mempunyai sifat sosial dengan hubungan kita dengan sesama. Kita sebagai manusia tentu tidak enak ketika hidup sendiri. Kita pasti mempunyai teman, kita pasti mempunyai sahabat. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Di dalam ayat tadi, jelaslah bahwa manusia diciptakan dengan sifat sosial sebagaimana Allah mempunyai sifat sosial. Kita pasti membutuhkan orang lain yang Tuhan juga telah ciptakan yang tentunya setara dengan kita. Sehingga manusia tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Semua sama di mata Tuhan. Tentunya kita juga harus belajar untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukan-keburukannya. Adik-adik, dari huruf A, Adam yang artinya manusia, dan huruf G, gambar Allah. Apa respon kita atas firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kakak mengajak adik-adik untuk bersyukur atas potensi yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur atas talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, berdoa. Akui kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kita tidak taat, kita malas, kita minder, kita cuek, kita nggak peduli terhadap Allah maupun lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, lakukan, kembangkan potensi diri, kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atas berkat yang Tuhan sudah berikan melalui orang tua kita. Adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak yang sudah adik-adik siapkan. Dan jika nanti kita sudah diberi kesempatan untuk beribadah kembali ke gereja, adik-adik bisa membawa persembahan adik-adik itu untuk diserahkan ke gereja. Atau adik-adik bisa juga meminta tolong kepada orang tua adik-adik untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memberikan berkat yang Engkau telah berikan kepada orang tua kami telah kembalikan ya Tuhan dalam wujud persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, pimpin dan berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya pada akhirnya persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan untuk semakin memperluas kerajaan-Mu, dapat digunakan untuk semakin memberitakan kerajaan-Mu, khususnya di dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga hari ini telah menyelesaikan tema peta dan teladan Allah, di mana kami belajar bahwa kami sebagai manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Dan secara otomatis kami pun bisa mempunyai sifat-sifat, kami mempunyai karakteristik yang sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah melalui hal ini kami belajar, kami bisa mengucap syukur atas talenta yang kami miliki, atas fisik yang kami punyai, atas keluarga yang Engkau telah percayakan kepada kami ya Tuhan. Karena kami yakin itu adalah rencana Engkau yang terbaik untuk kami masing-masing. Tuhan, jika sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami sepanjang sisa hari ini, Engkau pimpin dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.